Batam TV, inspirasi Kepri. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Kembali dialog khusus hadapan Anda pada sore hari ini. Tentunya selama sejam ke depan kami akan menemani Anda dengan membahas satu tema yang sangat sayang sekali jika Anda lewati untuk program dialog khusus dari Batam TV tentunya. Nah, spesial di edisi hari ini Selasa tanggal 21 Februari 2022. Kami ucapkan selamat sore dan kami harapkan Anda masih dalam keadaan terbaik saja. Nah, untuk spesial khusus untuk hari ini, dialog khusus hari ini kita akan membahas atau mengangkat tema, yaitu tema kita pada sore hari ini kesiapan panitia menyambut Minang Fest 2023 di Batam. Tentunya mungkin sebagian Anda pemirsa Batam TV yang sedang menyimak kita pada sore hari ini sudah hampir semua tahu dan mengetahui informasinya bahwa sebentar lagi akan ada event, yaitu event Minang Fest 2023 di Kota Batam. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan membahas tentunya selama 1 jam ke depan ini, jadi Anda jangan kemana-mana tentunya. Dan tentunya kita pada sore hari seperti biasa juga di dalam khusus kita sudah menghadirkan narasumber yang siap untuk memberikan Anda informasi agar Anda bisa tertarik lagi ya apa sih sebenarnya Minang Fest 2023 ini seperti apa, dan acaranya seperti apa saja, konsepnya dan persiapannya sudah sampai sejauh mana. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut lagi ya lebih lanjut dalam membahas Minang Fest 2023 di Batam ini, kita akan memperkenalkan satu persatu dulu narasumber kita luar biasa sekalian sudah hadir di tengah-tengah Anda, di hadapan Anda tentunya pemirsa Batam TV. Yang pertama kita sudah menghadirkan Ketua Umum DPP Gema Minang, yaitu kita sudah menghadirkan Bapak Dr. Randus Leo Putra yang saat ini sudah di hadapan Anda. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore Pak Leo. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas. Oke Pak, gimana nih Pak sejauh ini sudah hampir siap untuk mengadakan event seperti ini ya Pak ya? Insya Allah sih. Nah, kita akan membahas Pak untuk event Minang Fest 2023 ini, dan kita akan bertanya juga kepada Bapak Leo nantinya. Dan untuk narasumber kita yang kedua, pemirsa Batam TV, kita sudah menghadirkan Ketua Panitia Minang Fest 2023. Nah, selaku ketua ini kita juga akan bertanya juga bagaimana sudah sejauh apa ya, sejauh mana maksud kami persiapan panitia Minang Fest 2023. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat sore Pak Amri. Selamat sore Bang Putra. Gimana kabar? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Oke, ini sepertinya muka-muka capek tapi exciting ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, nanti kita juga akan menghadirkan Bendahara Umum DPP Gema Minang Fest 2023. Namun sebelumnya kita akan berbicara tentang narasumber kita yang berdua ini, yaitu ada Pak Leo selaku Ketua Umum DPP Gema Minang dan juga Pak Amri selaku Ketua Panitia Minang Fest 2023. Baik, kita mungkin ke Pak Leo dulu ya Pak Leo. Pak, sebelum kita lebih jauh lagi nih Pak untuk membahas tentang event Minang Fest 2023 di Batam ini, Bapak sebenarnya Gema itu apa sebenarnya Pak? Boleh jelaskan pada kita Pak? Gema itu adalah artinya generasi muda. Minang itu adalah masyarakat Batam yang berasal dari Sumatera Utara. Itu makanya dinamakan Gema Minang, generasi muda. Itu sudah berapa lama Pak hadir di Kota Batam? Kalau sejarahnya Pak, itu sudah lama, sudah 30 tahun lebih. Jadi berdiri di Batam dalam menjadi wadah untuk orang-orang muda Minang dalam hidup dan mencari penghidupannya di Kota Batam. Jadi udah agak lama, 30 tahun lebih. Yang tergabung di dalam Gema itu ada berapa Pak? Khususnya untuk orang Minang ini Pak? Jadi kalau Gema Minang ini seluruh pemuda Minang. Jadi tidak ada dibeda-bedain, tidak ada daerah mana, suku mana, asal dia
generasi muda yang berasal dari Sumatera Barat, ya tergabunglah wadah muda seluruh Minang yang ada di Batam namanya Gema Minang. Oke, nah tergabungnya dalam Gema Minang Kota Batam ini akhirnya tercetuslah untuk event Minang Fest 2023 ini. Nah dari Pak Leo sendiri bagaimana Pak? Pertama kali awalnya untuk membuat atau merencanakan event Minang Fest 2023 ini seperti apa Pak? Jadi begini, kemarin kan masa pengurusan Gema Minang sebelumnya habis di bulan September tahun 2022. Jadi mekanisme organisasi diadakan Mubes. Oke. Jadi Mubes lah kemarin di bulan September 2022 dan diadakan pemilihan dan saya ikut mendaftar. Alhamdulillah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Gema Minang untuk periode 2022-2023. Jadi ceritanya kenapa timbul Minang Fest. Jadi kita setelah pelantikan itu mencobalah mengumpulkan seluruh potensi muda Minang, disatukan di dalam wadah namanya organisasi Gema Minang ini. Setelah terkumpullah semua potensi untuk dapat merangkul semua orang muda Minang, makanya direncanakanlah acara pelantikan. Karena wajar dalam suatu organisasi setelah Mubes, setelah pemilihan harus melaksanakan pelantikan. Pengurusnya ya Pak ya? Pelantikan pengurus yang sudah terpilih oleh ketuanya. Untuk pelantikan tersebut kami dari Gema Minang mencoba belajar bahwa bagaimana pelantikan tuh bukan hanya seremoni. Bukan hanya habis pelantikan ngumpulin orang dilantik nanti setelah itu selesai. Jadi kami lebih banyak konsolidasi dulu. Setelah hasil terpilih konsolidasi mencari potensi pengurus untuk dapat merangkum kawan-kawan seluruhnya orang muda Minang. Dan kenapa kita buat Minang Fest? Sebenarnya di Minang Fest itu dalamnya intinya malam puncaknya adalah pelantikan pengurus Gema Minang. Tapi karena kita pengen sesuai dengan visi misi Gema Minang itu sendiri, menjadikan Gema Minang itu adalah organisasi yang profesional, yang mandiri, yang bermartabat, yang bermanfaat. Berdasarkan visi tersebutlah kami membuat acara pelantikan itu tidak hanya pelantikan, malah pelantikan itu hanya bagian dari acara yang kita buat ini supaya apa? Supaya sesuai visi tadi. Dibuat Minang Fest tersebut bisa mengakomodir kawan-kawan UKM, kawan-kawan kuliner, kawan-kawan seni, kesenian, sanggar budaya, dijadiinlah satu, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, senam sehat dan lain-lain, dijadikan satu, makanya 3 hari. 3 hari itulah yang di dalamnya malam puncak ada pelantikan Gema Minang. Jadi mudah-mudahan dengan diciptakan Minang Fest ini, pertama kita juga habis COVID, 2 tahun COVID, masyarakat butuh mungkin hiburan. Sudah 2 tahun nggak bisa melaksanakan aktivitas di luar, kita bisa menyumbangkan ini. Kemudian kita juga bisa membantu usaha kecil menengah, usaha kuliner dan lain-lainnya di event ini. Jadi dengan kegiatan ini tidak hanya pelantikan, tapi bisa menggandeng seluruh potensi dan otomatis dengan sendirinya bisa berkontribusi pada Kota Batam untuk wisatawan maupun event yang bisa menghidupkan aktivitas di Kota Batam. Baik. Nah selanjutnya Pak Leo sebenarnya bisa dijelaskan juga nih Pak Leo, tujuan dan apa saja sebenarnya Pak yang akan dilakukan, ditampilkan pada Minang Fest 2023 ini? Jadi kalau dipisahnya kan 3 hari. Hari pertama itu kita fokus pembukaan Minang Fest. Jadi di hari pertama itu pembukaan Minang Fest, kan kita mempunyai stand bazar kuliner. Dan juga mempunyai stand expo. Rencana kita stand bazar kuliner itu dari ketua panitia tadi dan mungkin menyiapkan nanti ada lebih kurang 200 stand bazar kuliner. Wow, banyak ya Pak. Kemudian sekitar 30 stand expo nanti. Dan sebagian alhamdulillah sudah ada yang memesan. Kemudian di hari itulah kita membuka acara Minang Fest. Jadi dibuka acara dari pagi, sudah kita mulai aktivitas
Itu hari bazar. pertama tuh? Gitu? Hari pertama. Hari pertama, oke. Hari Jumat itu. Jumat hari pertama sudah dibuka, sudah dimulai, sudah jalan. Malamnya secara resmi baru open ceremony. Oke. Open ceremony itu rencana kita ada rangkaian oleh bagian acara sudah disiapkan rangkaian acaranya untuk hanya khusus seremoni pembukaan aja. Baik. Minang Fest Minang ini. Fest, ya. Malam kedua itu nanti adalah dimulai dari pagi, Oke. ya sama yang tadi pagi juga, tapi resmi buka malam. Yang hari kedua itu dimulai dari Marak Jamba. Oke. Itu tradisi kita di kampung, membawa makanan di atas kepala beramai-ramai, bundo-bundo kanduang kita. Itu nanti bundo kanduang semua. Oke. Yang menghandle bundo kanduang mungkin ratusan, rencana kita sekitar 500 yang mengarak. Jadi bundo-bundo kita tuh berjalan ke arena sekitar 500 orang. Setelah Marak Jamba itu nanti kita makan bersama. Yang dibawa itu yang dimakan bersama nanti di tempat acara di Ingku Putri. Nah, itu pagi sampai siang. Kemudian siang selanjutnya sampai malam diisilah hiburan-hiburan. Hiburan-hiburan kesenian dari Minang. Kemudian istirahat, masuk kita malam puncak. Malam puncak itu yang pelantikan Ya. pengurus DPP Gema Minang Batam. Baik. Nah, tadi langsung pertanyaannya agak panjang nih, langsung cerita karena tadi tanya rangkaiannya. Jadi habis puncak pelantikan itulah baru hiburan utama pula muncul, itu drive band. Oke. Nah, drive band itu kenapa dimunculkan? Karena 3 personil itu orang Minang. Jadi dia band Jakarta, artis Jakarta, tapi personilnya juga orang Minang. Dan rencana mereka akan membawakan juga lagu Minang. Di samping lagu band mereka yang nasional, mereka juga bisa mampu tampil membawakan lagu Minang nanti. Sampai habis malam yang kedua. Kemudian masuk hari ketiga terakhir, dimulai dengan senam sehat, donor darah, dan acara hiburan. Nanti malamnya penutupan dengan lucky draw. Dan tambahan untuk malam yang pertama Minang Fest itu, pembuka Minang Fest itu terakhir ditutup dengan Kim, permainan Kim. Nah, juga ada memperebutkan hadiah. Itu adalah kesenian juga di Minangkabau, acara berdendang sambil dapat hadiah. Nah, nanti di situ ada lucky draw juga, hadiah dari Kim tersebut. Itu di malam pertama tambahan. Baik. Itu 3 hari. Baik. Nah, ini juga dengan kata lain pemirsa Batam TV, apakah bisa dibilang juga nih ya Pak ya, mengobati kerinduan dari masyarakat rantauan dari Sumatera Barat khususnya ke Batam ini untuk mengobati kerinduan mereka ya Pak ya dengan seni-seni Minang ya Pak ya. Ya, baik. Kita ke Pak Abri. Pak Abri ini bagaimana Pak antusias dari Bapak sendiri nih Pak ketika dari DPP Gema Minang ini ingin membuat Minang Fest 2023, dari Pak Abri sendiri bagaimana Pak? Ya, seperti dibilang Pak Leo tadi, karena intinya tadi pengukuhan kepengurusan, namun dari bincang-bincang kawan-kawan pengurus menginginkan ada sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Apa yang bisa kita laksanakan, tidak hanya sekedar seremoni pelantikan. Seremoni pelantikan. Dan tercetuslah ide untuk melaksanakan Minang Fest, festival seni budaya, kuliner dan UMKM Minang. Dan ini juga seiring dengan 2 tahun lebih kita dilanda COVID-19 ya. Jadi ini momen yang tepat bagi kita untuk menggelar semacam festival seperti Minang Fest ini yang ada manfaatnya, baik tidak hanya untuk kita di Kota Batam, tapi juga untuk masyarakat di ranah Minang. Jadi itulah tercetusnya ide awal mulanya untuk pelaksanaan Minang Fest ini. Dan alhamdulillah Minang Fest yang kita jadwalkan ini disambut respon positif ya, baik dari masyarakat kita di Kota Batam maupun di ranah Minang sendiri. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Ketum juga ke Sumbar menghubungin langsung, mengundang gubernur
Sumatera Barat dan juga Bupati Wali Kota Sumatera Barat supaya dapat hadir pada rangkaian kegiatan kita ini. Dan alhamdulillah itulah respon dari mereka untuk dapat memberikan apresiasi untuk kegiatan kita ini. Jadi kegiatan kita ini tidak hanya di kita dari Gema Minang, tapi juga melibatkan semua komponen-komponen yang ada, baik itu Bundokan Doang maupun IKSB dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga pemerintah kota kabupaten di Sumatera Barat. Jadi kolaborasi kita di perantauan dengan masyarakat kita di Ranah Minang. Nah, ini Bapak ini kalau kita lihat juga nih ya pemirsa Tantri ya, Pak Amri ini sudah sering sekali kalau kita lihat ini menjadi ketua panitia acara nih Pak ya. Insya Allah, ya. Sebagai Bapak sudah terpilih menjadi ketua panitia Minang Fest 2023 ini terbesit, Bapak ini apa nih gambaran untuk acara Minang Fest ini seperti apa? Ya, untuk Minang Fest ini kita memadukan rangkaian kegiatan. Jadi di sana ada seni, budaya, dan juga ada kuliner, expo, bazar expo, dan juga itulah puncaknya tadi pelantikan kepengurusan. Dan juga untuk meramaikan rangkaian kegiatan itu juga kita menyajikan hiburan. Hiburan tidak hanya artis nasional, tapi juga kita mengundang artis Minang. Itu boleh disebutkan siapa Pak? dengan tujuan itu Saudara Alkawi. Jadi kita juga mengobat kerinduan masyarakat Minang, ya. Pencipta lagu-lagu Minang itu sendiri. Dan seperti disampaikan Pak Ketum tadi, kita menghubungi Drive karena memang dari 3 personelnya itu orang Minang gitu, asli. Baik. Jadi ada kedekatan emosional dan juga kita kolaborasikan dengan rangkaian kegiatan kita itu mulai dari penyajian dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 hari itu full kita adakan. Yang jelas untuk bazar kuliner dan expo itu dari pagi sampai malam. Nah, di saat bazar berlangsung itu juga di panggung utama kita gelar serangkaian kegiatan tadi seni budaya, bahkan ada juga lomba lagu daerah dan juga ada ya berbagai seni budaya Minang lah kita tampilkan, termasuk tadi dibilang Pak Ketum ada Marak Jamba, makan basamu, karena itu tradisi Minang betul yang kita angkat di rangkaian kegiatan ini. Dan juga ada hiburan camp itu di Jumat malam setelah pembukaan, karena camp itu adanya cuma di Sumatera Barat. Begitu ya Pak. Jadi itu kalau bagi orang Minang itu mungkin boleh dijelaskan Pak itu seperti apa nanti Pak itu? Dia kalau camp itu dia seperti tebak nomor ya Pak Ketum. Dengan ini berdendang dengan sama. dendang. Dia seperti permainan ya Pak ya. Dengan musik dan ini. Jadi itu kita menyediakan door prize. Jadi siapa yang bisa selesai dan tepat, nah, itu akan ada hadiahnya. Itu kalau di Jumat malam. Kalau di Sabtu malam itu setelah pengukuhan pelantikan pengurus itulah dihibur oleh Drive. Begitu juga kalau di hari Minggunya itu lebih kepada sosial, aksi sosial. Sampailah malam Minggu malam penutupan serangkaian seni budaya kita lah ditampilkan. Itu kita melibatkan sanggar-sanggar seni yang ada di sanggar-sanggar seni Minang yang ada di Kota Batam dan juga dari kota kabupaten dari Sumatera Barat juga kita. Berarti bukan hanya di Batam saja, melibatkan dari Sumatera Barat dari juga Sumatera ya Pak Barat ya? juga. Baik. Sanggar-sanggar seni dari Sumatera Barat. Baik. Nah Pak Amri, ini kan sebelum kita ke pariwara nih Pak Amri, ini kan acaranya 3 hari nih Pak ya? Nah ini sejauh ini sudah persiapannya sampai mana nih Pak? Kalau persiapan kita insya Allah sudah 70-80% sudah. Sekarang tinggal
bagaimana panitia pematangan di antar bidang-bidang. Oke. Administrasi sudah berjalan, kita undangan juga untuk ke Sumatera Barat sendiri, tempo hari juga sudah Pak Ketum datang langsung, mendatangin Pak Gubernur dan juga Wali Kota Bupati di daerah Sumatera Barat. Terus mengenai tempat venue yang utama ya, kita sudah berkoordinasi juga dengan Pemko Batam. Ke Batam ya. Saat ini kita sedang melengkapi administrasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, termasuk juga perizinan di pihak keamanan. Ya. Itu yang sedang kita persiapkan dan lengkapi. Kalau yang lain masalah bazar kuliner, Tenan Expo, semua juga kita masih menerima pendaftaran. Masih membuka ya Pak ya? Masih Ya, membuka. Target kita 200. Oke. 200, silahkan semua yang UMKM yang baik itu kuliner maupun produk-produk yang akan mereka tampilkan, silakan. Kita masih buka pendaftaran. Dan juga mengenai pengisi acara baik itu seni budaya juga saat ini sedang prepare. Begitu juga persiapan pengurus sendiri untuk pelantikan. Insya Allah kalau untuk persiapan kita sedang berjalan. Begitu juga kita masih sangat berharap dukungan masyarakat luas, baik dukungan finansial maupun dukungan yang lain lah. Oke. Baik, itu dia pemirsa penjelasan dari Pak Amri. Ya, sudah hampir matang untuk persiapan Minang Fest 2023. Baik, kita akan balik lagi setelah pariwara berikut ini pemirsa Batam TV. Jangan kemana-mana, Dialog Khusus akan segera kembali. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi. Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975.
Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat. Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Dialog Khusus edisi hari ini dan kita masih mengangkat tema kesiapan panitia menyambut Minang Fest 2023 di Kota Batam dan kita masih bersama narasumber kita, ada Ketua Umum DPP Gema Minang, Bapak Dr. Andes Leo Putra dan juga Ketua Panitia Minang Fest 2023. Nah, seperti saya akan informasikan tadi dari awal, kita juga akan menghadirkan Bendahara Umum DPP Gema Minang, yaitu kita panggilnya Uni saja pemirsa Batam TV biar kerasa kental untuk Minangnya. Uni Lisa Yulia, beliau sudah hadir di hadapan Anda pemirsa Batam TV sore hari ini. Kita langsung saja menyapa beliau. Selamat sore Uni. Selamat sore. Apa kabarnya? Uda Putra, alhamdulillah. Oke. Panggil Uda ya? Boleh, boleh. Uni ini sepertinya kita lihat sibuk sekali nih Uni. Ini boleh ceritakan sedikit Uni, apa nih kesibukannya sekarang ini Uni? Kesibukan saya sekarang itu ya kebetulan saya pengusaha muda Oke. yang ada di Kepri. Kebetulan saya berasal dari Minang, dari Bobaswang. Jadi kesibukan saya terkait dari perusahaan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan organisasi juga. Baik. Ya, yang paling pertama Gema Minang. Minang Fest ini ya, baik. Karena baik. Gema Minang sendiri kita memang mau dilantik ya, tapi sebelum dilantik kita ada beberapa kegiatan yang Minang Festival ini gitu. Dan Oke. juga baru kemarin saya dilantik juga sebagai pengurus BPP HIPMI Pusat gitu, Wow. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang mana kemarin kita dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Baik, baik. Kita ucapkan selamat ya Uni Terima ya. kasih. Baik, Uni Lisa, kita tahu ini bahwa event Minang Fest 2023 ini adalah salah satu event yang besar nih Uni. Nah tentunya Uni selaku Bendahara Umum ini pasti sudah mengurus tentang uang atau PT katanya Uni ya. Nah sejauh ini kita boleh dijelaskan Uni Lisa berapa biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk Minang Fest 2023 ini Uni Lisa, silakan. Ya, baik. Jadi Minang Festival ini termasuk acara besar ya. Betul. Jadi acara besar dan kita buat acara ini adalah di awal tahun juga. Baik. Gitu ya. Jadi di sini biaya yang kita anggarkan yaitu 800 sampai 1 miliar. Baik. Gitu. Jadi ini biaya cukup besar dan alhamdulillah. Jadi biaya cukup besar ini terasa ringan karena semua kita pengusaha muda juga Minang yang ada di Kota Batam dan juga pengurus dari internal DPP Gema Minang juga dan juga ada orang-orang tua kita juga supportnya sangat tinggi untuk acara ini. Baik, baik. Itu dari mana saja sumber dana tersebut Uni? Jadi sumbernya ada pertama dari internal pengurus DPP Gema Minang sendiri dan juga dari Pemko Batam juga dan juga dari pengusaha-pengusaha Minang yang ada di Kota Batam. Oke, artinya dari partisipasi Dan juga pengusaha-pengusaha. juga dari bazar yang jadi nanti UMKM ada ya? UMKM. Iya. Jadi bazar stand-stand yang kita gunakan itu juga pemasukan kita. Oke, nah untuk partisipasi dari pengusaha-pengusaha Minang ini untuk support event seperti ini bagaimana, Uni? Dari pengusaha itu sangat antusias ya, sangat antusias dan sekarang
ya kami semua ini sangat kapan nih acaranya gitu. Sangat besar antusiasnya, ingin juga berkontribusi untuk kesuksesan acara Gema Minang Festival ini. Oke, ini dari Uni sendiri bagaimana Uni Lisa? Ini pastikan ini sangat tidak mudah karena ini event-event besar ya. Dan Uni sendiri adalah selaku bendara umum. Ini bagaimana nih cara untuk agar event ini berjalan dengan lancar, terutama dalam hal administrasinya nih, bagaimana Uni? Ya, dalam administrasinya yang pertama jadi kita meminta sponsor dari pada pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Batam ini, dan juga dari teman-teman pengurus internal DPP, dan kita dari administrasinya kita bikin proposal. Jadi proposalnya, jadi jika ada yang membantu kita berikan kontribusi juga kepada perusahaan tersebut dengan menampilkan logonya dan segala macamnya. Ada kendala yang spesifik nggak Uni untuk mengurus hal seperti ini? Kendala spesifik enggak, karena apa? Karena memang dari pengurus atau panitia Gema Minang Festival ini saling bahu-membahu gitu, saling membahu, saling mengingatkan, saling tolong-menolong untuk demi kelancaran acara Gema Minang Festival ini. Berarti tidak ada yang lepas tangan begitu aja Uni ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Karena Ketum Leo sangat malam rapat. jadi kami itu hampir rapat itu, walaupun ada beberapa pengurus, misalnya kayak saya, karena kan saya lebih sering di luar kota, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita, karena kita bisa saling telepon, saling WhatsApp, saling membahu, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Yang pasti kita saling komunikasi gitu, bagaimana kelancaran dari setiap acara ini gitu, baik dari segi administrasi, baik dari segi pendanaan, baik dari segi bagaimana mempromosikan Gema Minang Festival ini, karena dari kami sendiri melaksanakan acara ini yang pertama yaitu kita ingin mempererat silaturahmi dari generasi muda Minang yang ada di Kota Batam ini. Nah itu antusias atau respon dari sponsor-sponsor event ini bagaimana Uni melihat event seperti ini? Ya, responnya sangat wow. Karena kita baru masa endemi ya gitu. Jadi masa endemi, tapi pengusaha generasi muda Gema Minang yang ada di Kota Batam ini berani membuat acara besar ini gitu. Jadi ini dengan satu tantangan yang luar biasa untuk kita, tapi karena kita saling bahu-membahu, generasi muda Minang yang apalagi kami pengurus ya. Jadi ini terasa ya kita semuanya oke gitu. Kayaknya kalau dari penjelasannya Uni Lisa ini kayaknya gampang semuanya gitu ya. Kalau ada uang semuanya gampang. Tapi pasti ada sedikit lah, ada halangan-halangan seperti itu. Itu bagaimana cara mengatasi dari Uni Lisa sendiri? Ya, halangan-halangannya itu pasti ada, Bang Putra gitu. Tapi caranya kita ya komunikasi. Komunikasi antara sesama pengurus. Dan juga ketika kita meminta sponsor kepada pengusaha-pengusaha Minang yang ada di Kota Batam ini, ataupun generasi muda yang data Batam ini. Jadi kita lebih memberikan informasi juga, edukasi kenapa acara ini kita laksanakan gitu. Karena ini lebih saling bagaimana kita generasi muda ini bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Minang khususnya yang ada di Kota Batam. Dan ini yang merasakan bukan orang Minang juga, tapi juga UMKM yang ada di Batam ini juga bisa merasakan acara Hiporia ini. Karena apa? Karena mereka juga terlibat, kayak UMKM, mereka juga terlibat dalam mengisi acara ini. Artinya semua bisa terlibat ya Uni Lisa ya. Nah, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke Pak Leo, Uni Lisa. Kalau seandainya ini masih dibuka nggak nih Uni untuk mereka mungkin dari pengusaha atau instansi manapun yang ingin menjadi sponsor di Minang ini masih bisa sebelum hari H-nya? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini. Kalau masih bisa bagaimana caranya? Sekalian saya promosi ini. Bagaimana caranya? Silakan. Jadi untuk para pengusaha muda atau para generasi muda yang ada di Kota Batam, mari kita bersama-sama, karena acara Minang Festival ini adalah acara dari kita untuk kita semua generasi Minang atau orang Minang yang ada di Kota Batam ini. Dengan harapan kami sebagai panitia dari Gema Minang Festival ini mengharapkan dukungan dari Dunsana semuanya yang ada di Kota Batam. Mungkin kalau ingin menjadi sponsor dari acara ini, kami akan memberikan juga kontribusi untuk Bapak Ibu Uda Uni ingin mempromosikan perusahaannya ataupun sejenisnya di acara Gema Minang Festival ini. Jadi nanti mungkin bisa menghubungi saya langsung jika Bapak Ibu atau Uni Uda mau menjadi sponsor untuk acara Gema Minang Festival ini. Sekalian mungkin benefitnya apa akan didapatkan oleh para sponsor kita? Ya, benefitnya yaitu
Bisa logo dari perusahaan kita tampilkan di acara, dan juga nanti di banner-banner yang ada kita juga bisa tampilkan jasa dari perusahaan ibu sekalian. Oke, baik. Itu dia pemirsa Batam TV ya. Masih dibuka sebelum hari H ya, Bu Nilisa Sebelum ya? hari H masih ada 9 hari lagi. Baik, baik. Itu tanggal berapa kalau kita tahu ya? Tanggal 3. Nah, 3 sampai tanggal 5 Maret iya. 2003. Baik, kita ke Pak Leo. Pak Leo selaku Ketua Umum DPP Gema Minang. Pak Leo, bisa dijelaskan kepada kita dan masyarakat Batam TV yang sedang mendengar kita pada sore hari ini, sekali lagi mungkin latar belakang diadakannya Minang Fest ini apa sebenarnya, Pak Leo? Yang jelas kan tadi sudah saya sampaikan, wajarnya organisasi setelah MUBES ada pelantikan, kan itu. Kemudian sesuai visi kami menjadi Ketua Umum Gema Minang itu, bercita-cita lah mau menjadikan Gema Minang ini profesional, mandiri, bermartabat dan bermanfaat. Apa buktinya? Kami buatlah pelantikan ini tidak hanya sekedar pelantikan, dibuatlah Minang Fest. Supaya apa? Bahwa bisa menjadi wadah kita semua, menyatukan orang Minang di sini. Dan di Batam ini, untuk wadah seluruh orang Minang namanya IKSB. Untuk wadah bundo-bundonya itu namanya Bundo Kanduang. Dan wadah untuk orang mudanya namanya Gema Minang. Jadi mereka 3 sapilin atau istilah Bepayung Panji ke IKSB. Nah, tapi mereka adalah otonom yang bisa menjalankan organisasi sesuai aturannya masing-masing. Tapi mereka dalam satu kesatuan, orang Minang seluruhnya menyeluruh di Kota Batam dalam induknya IKSB. Terus kenapa di tujuan latar belakang dibuatnya ini, supaya organisasi ini bisa membuktikan dirinya seperti visi misi tadi, menjadi organisasi yang profesional. Insya Allah semuanya pengurus ini profesional. Kenapa kami bisa melaksanakan ini? Karena ditopang oleh profesional-profesional seperti Pak Putra tahu, Pak Amri sudah berapa banyak jadi ketua panitia, ya kan? Kemudian sekum kami udah biasa berorganisasi, dan bendara kami juga adalah orang yang memang berkecimpung di dunia usaha, memang mempunyai masalah dana, modal, mengurus masalah itu. Jadi itulah kami butuh. Belum lagi pengurus-pengurus lain banyak, sesuai bidang-bidangnya, termasuk dalam acara ini. Itu Edo yang bagian koordinator masalah kesenian musik ya Pak ya, Bang Edo ya. Jadi kita semua ada di pos masing-masing. Tinggal ketua panitia mengamankan itu seluruhnya berjalan. Insya Allah kita yakin. Kemudian Bendum mengamankan masalah pendanaan dulu. Kenapa? Kita bisa masalah kegiatan itu tidak uang dulu, tapi manajemen dulu. Bisa diatur. Kita sudah berkomitmen antara pengurus ini, apapun yang terjadi merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi rasa bersama itulah yang membuat kita bisa dan kita bisa menyelesaikan semua. Kami selalu berkomunikasi. Hari ini Sekum pergi, sudah tahu Bendum yang turun. Nanti Ketum kemarin pulang kampung, tinggal Sekum sama Bendum. Saling ini ya Pak ya. Mengisi. Dan sekali lagi kalau latar belakangnya tidak ada kata lain, membuat Minang Fest ini adalah supaya kegiatan pelantikan itu juga bisa menciptakan hal-hal positif. Hal-hal positif tidak hanya seremoni pelantikan, tapi dikukuhkan kita dengan melibatkan keterlibatan partisipasi semua komponen masyarakat, baik dari sisi kulinernya, baik dari sisi UKM-nya, dari sisi keseniannya, maupun nanti bisa menjadi perputaran bisnis. Mungkin income berapa selama transaksi itu kan lumayan nanti kan bisa kita hitung. Mungkin itu kalau sekitar penjelasannya. Nah untuk selanjutnya Pak Leo, dan yang acara ini untuk dicapainya nih Pak, sebenarnya apa yang ingin dicapai dengan event Festival Minang 2003 ini sebenarnya Pak? Intinya silaturahmi ya. Silaturahmi ya Pak ya. Bagaimana semua masyarakat Minang, masyarakat Batam yang berasal dari Minangkabau dan Sumatera Barat tumpah ruah lah di sini. Itu harapannya. Partisipasi lah di sini. Ini kegiatan bersifat terbuka, bukan Minang aja, umum juga boleh. Dia terbuka, dia di lapangan terbuka.
terbuka, tidak ada tiket masuk, tidak ada ini, silahkan. Judulnya Batam ya Pak, berarti semua Batam boleh Minang ya Fest, Pak. ya. Oke. Nah, jadi terbuka untuk umum supaya apa? Rasa persatuan, rasa kebersamaan, dan kita bisa bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kekeluargaan di Kota Batam ini, sehingga kita bisa bersinergi lah mendukung bagaimana pesatnya pembangunan Kota Batam. Jangan kita warga Minang maupun warga yang lainnya tidak ikut serta sesuai arahan pimpinan kita, pemerintah Kota Batam, bagaimana ini bisa melibatkan seluruh masyarakat. Kemajuan ini adalah untuk seluruh masyarakat juga. Terus saya ada lagi tujuannya bahwa dalam Minang Fest ini, di samping pengukuhan, kami juga menerbitkan atau meluncurkan program-program. Salah satunya apa itu Pak? Bukan salah satu. Banyak sudah berarti. Banyak. Sudah banyak programnya yang sudah diluncurkan dan sebagian sudah jalan. Sudah jalan, baik. Yang pertama, kami akan meluncurkan Sekretariat Gema Minang. Jadi punya sekretariat sendiri, punya kantor sendiri, dan sekarang progres. Insya Allah sebelum acara kita itu sudah diresmikan ya. Nah, dan bisa langsung diresmikan. Kalau dipakai sekarang dipakai terus. Dapat terus kami di situ. Terus yang kedua, programnya adalah Pospay Gema Minang. Jadi kita kerjasama dengan kantor pos, kan akun dana digital kayak Pospay itu. Nanti semua Gema Minang ini anggotanya seluruhnya, kartu anggotanya juga dia adalah anggota juga dari Pospay yang dari kantor pos. Jadi disatukan, bisa menjadi ikon bahwa menjadi anggota Gema Minang juga adalah mempunyai akun Pospay. Jadi bisa bertransaksi di sana, bisa untuk bayar listrik, bayar air, bayar BPJS dan lain-lain, bayar iuran organisasi misalnya dan lain-lain lah. Kemudian itu Pospay Gema Minang. Supaya kita ikut menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Dengan era digital, uang digital sekarang kita bisa juga, Gema Minang bisa menyesuaikan. Ketiga, program kita adalah Minang Terlindungi. Apa itu Minang Terlindungi? Bahwa permasalahan yang sering kita hadapi berorganisasi, pasti orang sakit, duka cita, meninggal, pesta dan lain-lain, kecelakaan, musibah dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan Minang Terlindungi ini kita sudah kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja, dengan BPJS Kesehatan, bagaimana orang Minang ini semua terlindungi dengan memiliki BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Mohon maaf, orang Minang di Batam ini rata-rata adalah sektor informal. Jadi masih banyak yang bekerja di sektor informal ini yang tidak terlindungi. Seperti pedagang, kemudian yang kerja-kerja di rumah makan Padang berapa banyak. Itu pekerjaannya kadang-kadang belum terlindungi. Yang sopir, yang ngojek maupun kerja-kerja lain di luar yang sebagai pengusaha di kantoran dan lain. Dan sektor yang informalnya rata-rata memang skillnya orang Padang, jualan, punya toko, punya ini ya, itu perlu perlindungan. Dan supaya kalau Minang Terlindungi jalan, insya Allah nggak berat organisasi, nggak berat ketua organisasi, nggak berat orang-orang tua kita memikirkan siapapun, insya Allah kalau ada musibah, insya Allah sudah mempunyai perlindungan. Itu Minang Terlindungi. Kemudian bahwa Gema Minang ke depannya untuk mensejahterakan anggotanya membuat yayasan. Namanya Yayasan Gema Minang Sejahtera. Supaya dipakai sebagai badan hukum, kita bisa menerima bantuan dan kita bisa menyalurkan bantuan. Jadi yayasan ini sebagai dasar hukum kita lah nanti misalnya mengelola bantuan untuk membantu anggota atau kita menyalurkan bantuan dari hasil kita kepada yang lain atas nama yayasan. Kemudian selanjutnya lagi, apa program mau diluncurkan? Bahwa Gema Minang akan meluncurkan LBH Gema Keadilan. Jadi Lembaga Bantuan Hukum Gema Keadilan. Kita pengen membantu warga kita yang bermasalah dengan hukum tapi tidak mempunyai kemampuan, dengan LBH ini kita akan bantu. Jadi insya Allah Gema Minang berusaha menjadi seperti visi misinya yang profesional, dia mandiri secara dana, bendung ini kami tarik karena berharap bisa menciptakan kemandirian. Bukan lagi kita keliling-keliling, tidak perlu. Kita mandiri, gimana caranya? Itulah beliau ditarik
supaya rekomendasi profesional. Itulah tugasnya Sekum, profesional. Buatlah organisasi profesional, itu tugasnya Sekum. Kemudian bermartabat, itu nanti tugasnya, kalau dalam bahasa Minangnya Paganagari, ya kan? Yang bagian yang satgasnya lah, bagian itunya. Itulah yang bertugas nanti martabat. Kemudian bermanfaat, itu tugas ketum sampai ke bawah. Bagaimana menciptakan Gema Minang ini bermanfaat bagi seluruh orang Minang di Kota Batam maupun bagi seluruh masyarakat Batam, dan juga bermanfaat bagi pemerintah Kota Batam. Itu tujuan. Baik, itu banyak sekali kegiatan atau program yang sudah diluncurkan oleh dari Gema Minang sendiri, Pak Leo. Ya, baik, Pak Leo, kita ke Pak Amri lagi. Pak Amri, Pak Amri, memang sudah kita ketahui bahwa Pak Amri ini memang sudah banyak sekali memegang atau menghandle suatu acara, menjadi ketua panitia bahkan. Pertanyaannya, Pak, nggak capek? Apa tantangan kali ini untuk event yang besar kali ini, Pak Amri? Ya, kalau tantangan jelas tetap ada ya. Yang menariknya karena ini event, kita kemas event besar, dan itu lebih kepada kita mengangkat tradisi budaya daerah kita, budaya Minang, yang dikolaborasikan antara tanah perantauan di Kota Batam ini dengan daerah Ranah Minang. Jadi itulah yang kita kolaborasikan. Itu artinya kita melibatkan dua pihak di Kota Batam sendiri dengan Sumatera Barat. Itu satu tantangan yang menarik ya, yang menarik karena kita membawa juga seni budaya dan juga UMKM dari Sumatera Barat untuk dapat terlibat di Minang Fest ini. Sementara kalau event-event lain kan kita cukup melibatkan masyarakat atau daerah di sini, Batam atau di Kepri. Ini kita mempadukan dua daerah, Batam dan Sumatera Barat. Baik. Nah, ini kalau kita boleh tahu nih Pak, ini Minang Fest ini yang pertama. Yang pertama. Nah, seandainya nih Pak, kalau seandainya Minang Fest 2023 ini sukses, apakah tahun depan akan rencana membuat lagi atau dengan tema yang lain, dan Pak Amri siap lagi untuk jadi panitianya Pak? Atau bagaimana Insya Allah, Pak? kalau ini ya Pak ya, diamanahkan. Kata Pak Ketum dan kawan-kawan, ini memang dijadikan event tahunan ya Pak Ketum, Minang Fest ini. Karena apa? Dampaknya positif. Seperti tagline-nya, visi misinya Pak Ketum tadi, menjadikan organisasi Gema Minang ini bermanfaat. Itulah bagian dari itu, dengan menyelenggarakan Minang Fest ini memberikan manfaat banyak pihak. Tidak hanya bagi masyarakat Minang, masyarakat Batam asal Minang, tapi juga masyarakat Batam secara umum. Dan juga memberikan manfaat untuk daerah kita, daerah asal dari Sumatera Barat. Karena ini juga menyangkut, selain daripada kita mendongkrak perekonomian melalui UMKM yang kita angkat, juga ini turut mengangkat pariwisata. Pariwisata tidak hanya pariwisata Batam, tapi juga pariwisata Sumatera Barat. Jadi dua daerah ini yang kita angkat, baik UMKM-nya, ekonominya maupun pariwisatanya. Itulah yang disampaikan disampaikan Pak Ketum tadi, bahwasanya Gema Minang baru ini untuk memberikan manfaat untuk semua. Berarti nanti kalau seandainya Bapak ditunjuk, diamanahkan lagi menjadi ketua panitia, siap ya Pak ya? Insya Allah. Ini apakah memang Bapak memang senang seperti ini, atau memang Bapak suka tantangan Pak ya? Happy aja, enjoy, dan yang penting tidak merasa terbebani. Baik. Gitu. Ini berarti enjoy ya Pak ya? Enjoy. Baik, satu pertanyaan lagi Pak Amri sebelum kita ke Pariwara. Berapa target undangan Pak untuk Minang Fest 2003 ini? Kalau undangan, kita selain dari masyarakat Batam asal Minang, juga kita mengundang masyarakat dari Sumatera Barat sendiri untuk datang ke sini. Dan juga kita sangat berharap, karena penyelenggaraannya di ujung minggu, masyarakat Minang dari
Singapura atau juga dari Malaysia, tetangga yang berdekatan. Dan juga ini terbuka untuk umum. Seluruh masyarakat Batam free ya, dapat Pak ya? tumpah ruah menyaksikan Minang Expo, Minang Fest ini. Ya. Baik, itu dia penjelasan dari Pak Amri, pemirsa Batam TV. Baik, Unilisa, Pak Leo, dan Pak Amri, kita ke Pak Ridwan lagi ya. Jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kita balik lagi untuk segmen ketiga. Tetaplah bersama kami di program Dialog Khusus. Kami segera kembali. Posyandu kini dengan wajah baru. Pelayanannya pun makin beragam. Mulai dari konsultasi ibu hamil, hingga program untuk lansia. Imunisasi untuk bayi, program untuk remaja, juga kegiatan di luar program kesehatan. Posyandu juga terintegrasi dengan berbagai pihak. Posyandu, sahabat masyarakat. Kok pucat sih? Hah? Serius? Kulit kamu pucat, kurang glowing. Itu tanda anemia. Oke, hari ini kita masak makanan dengan gizi seimbang dan yang pasti tinggi zat besi. Menu kita apa hari ini? Ini makanan tinggi zat besi. Ada ikan, hati, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Silahkan Adel. Makasih Alia. Anemia dapat diatasi. Jangan lupa minum TTD, tablet tambah darah. Kandungan TTD membantu tubuh dalam pembentukan sel darah merah. Konsumsi TTD setiap minggu 1 tablet sepanjang tahun. Bye-bye anemia, glowing dengan TTD. Kami ada dan bersama masyarakat Indonesia sudah sejak tahun 1975. Dengan sepenuh hati, kami melayani. Waktu demi waktu, kami selalu berbenah untuk menjadi posyandu yang lebih baik dan selalu di hati. Ini adalah wujud cinta kami terhadap semua, terhadap Indonesia. Inilah wajah baru kami. Saat ini, pelayanan kami lebih modern, cepat dan praktis. Program-program kami pun telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tak hanya diperuntukkan bagi ibu dan anak, namun saat ini, Posyandu juga melayani kaum remaja dan lansia. Tujuan kami hanya satu, memberikan pelayanan terbaik guna menciptakan keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, dan menjadi keluarga idaman. Posyandu, sahabat masyarakat.
terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Bela Khusus, dan kita masih dalam tema kesiapan panitia menyambut Minang Fest 2023 di Batam yang akan nanti digelar pada tanggal 3 hingga 5 Maret 2023 maksud kami di Dataran Nangko Putri Batam Center. Nah, kita masuk di segmen ketiga atau segmen terakhir pemirsa. Sebelum kita mengakhiri program kita pada sore hari ini, kita masih ada beberapa lagi untuk pertanyaan. Mungkin kita sebelum ke closing statement, kita kembali ke Pak Leo dulu. Pak Leo, mungkin masih ada yang disampaikan lagi Pak terkait program-program yang mungkin belum dijelaskan kepada masyarakat Batam TV yang sedang menyimak kita pada sore hari. Silakan Pak Leo. Ini sedikit kita tambahkan lagi bahwa Gema Minang itu adalah wadah pemuda. Di situ banyak orang muda Minang yang punya usaha. Baik. Yang banyak jadi pengusaha, punya bisnis. Dalam rangka itulah Gema Minang juga membuat program namanya Business Center Gema Minang. Jadi tempat itu nanti akan menjadi wadah komunikasi, silaturahmi sesama pengusaha muda Minang sekota Batam. Baik. Kalau bahasa lebih ininya saudagar muda Minang. Saudagar muda Minang. Tapi untuk Gema Minang Kota Batam kita namakan programnya Business Center Gema Minang. Jadi siapa yang punya usaha bisa bergabung dalam forum tersebut. Nanti forum tersebut bisa bertukar komunikasi, saling berdiskusi, saling mengembangkan usaha untuk juga mengembangkan perekonomian orang Minang dan mengembangkan perekonomian Kota Batam. Oke, untuk syarat tertentunya mungkin selain punya usaha, apalagi Pak untuk syarat-syaratnya untuk bergabung di situ? Kalau Business Center Gema Minang yang segala usaha. Segala boleh. usaha ya berarti ya. Ada yang bergerak di bidang rumah makan boleh. Yang bidang perusahaan usaha PT-PT boleh. Asal dia mempunyai usaha. Yang penting punya usaha ya Pak ya. Ini kan khusus salah satu program. Kan masih ada yang sosial-sosial, ada yayasan tadi, ada LBH tadi. Tapi untuk menghimpun pengusahanya inilah nanti kita kumpulkan potensi ini, nanti bisa mereka dipakai atau dimanfaatkan atau diberdayakan untuk membantu yang lain. Bisa. Baik. Itu rencananya untuk program ke depan. Berarti di Gema Minang ini memang banyak sekali Pak ya, dibagi-bagi untuknya Pak ya. Ada sesuai potensi masing-masing. Betul. Terus satu lagi, Gema Minang ini tidak eksklusif. Gema Minang ini membuka diri. Siapapun insya Allah yang namanya orang muda Minang, silahkan bergabung di sini. Jadi kami ini di pengurus menanamkan jiwa, tidak ada saya sama ketum sekum bendum ini tidak ada seperti berkawan. Tidak ada berkelompok-kelompok, nggak ada ya Pak ya? Tidak ada lebih tinggi lebih rendah, tidak ada. Hanya mitra, hanya diskusi. Begitu juga sampai ke bawah. Jadi mudah-mudahan kita tidak boleh menginklusifkan diri. Kenapa? Masih banyak orang-orang muda kita yang belum terangkul sama kita, sangat banyak. Dan satu lagi prinsip, tidak ada satu orang pun yang tidak mempunyai manfaat. Semua mempunyai manfaat. Siapapun dia pasti mempunyai manfaat. Jadi kita terbuka. Tidak ada eksklusif, tidak ada mengelitkan diri, tidak ada. Terbuka, siapapun bisa menjadi bergabung di Gema Minang, menjadi anggota Gema Minang, menjadi pengurus Gema Minang. Dan kalau bisa sebanyak-banyaknya. Kemarin kami, ya salah satu contoh, membuat satu program 10.000 stiker Gema Minang. Jadi nggak pakai duit, nggak pakai dana, ditelurkan program tersebut, diluncurkan program itu, semua menyumbang. Ada yang 200 stiker, ada yang 500 stiker. Sebentar 10.000. Dan semua sudah bertanya-tanya mana stikernya. Nanti akan kita acarakan, akan ada launching pemasangan stiker di kendaraan masing-masing, di rumah masing-masing, di motor masing-masing, di warung masing-masing. Insya Allah lah, di tempat usaha masing-masing. Jadi kita membuat jiwa bangga, jiwa rasa persatuan, jiwa keluargaan. Dan bisa dikenal sama oleh orang luar ya Pak ya? Sangat, menjadi identitas, itulah ya, identitas kita sebagai organisasi Gema Minang. 10.000 stiker. Baik, itu dia penjelasan dari Pak Leo, pemirsa Batam TV. Kita langsung saja, sebelum kita tutup untuk acara kita pada sore hari ini, kita mungkin ingin mendengarkan dari Pak Amri juga. Pak Amri, apa yang ingin disampaikan sekali lagi untuk masyarakat Kota Batam tentang Minang Fest 2023 ini dan harapan Pak Amri seperti apa nantinya? Silakan Pak Amri. Kita berharap tentunya dukungan dukungan dari banyak pihak untuk dapat suksesnya penyelenggaraan Minang Fest ini, dan juga dengan digelarnya serangkaian kegiatan
di acara Minang Fest ini kami dari panitia dan Gema Minang berharap juga masyarakat luas dapat menyaksikan, menghadiri rangkaian kegiatan itu, karena dari tiga hari penyelenggaraan itu full dengan berbagai kegiatan baik seni budaya yang ditampilkan dan juga bisa berbelanja dan juga menyaksikan berbagai hiburan, dan tentunya kita dari panitia menyediakan juga banyak hadiah door prize. Jadi ini memang Minang Fest memang festival dan kegiatan yang digelar Gema Minang untuk seluruh masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Batam asal Minangkabau, tapi masyarakat keseluruhan Batam dan Kepulauan Riau. Pulau Riau. Oke, itu saja Pak Abri. Baik, terima kasih untuk harapan-harapannya ya. Dan kita ke Ibu Unilisa. Nih, ada yang disampaikan nih untuk masyarakat Batam mengenai Minang Fest 2023 dan harapan Unilisa nih untuk acara ini seperti apa? Silakan. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam dan juga masyarakat Batam atau Kepri yang ingin yang ingin memberikan kontribusi untuk Gema Minang Festival ini bisa menghubungi saya langsung untuk menjadi sponsor atau ingin mengisi acara atau mengisi stand-stand bazar yang akan dilakukan di Gema Minang Festival nanti di alun-alun Engku Putri. Dan saya mengajak kepada generasi muda Minang yang ada di Kota Batam untuk kita sama-sama menyukseskan acara Gema Minang Festival ini, karena ini adalah acara dari kita untuk kita semua, sehingga kita bersama-sama bisa menjadi generasi muda yang hebat yang ada di Kota Batam. Walaupun kita merantau di sini, bahwa kita juga bisa merasakan bahwa kita juga bisa sukses, kita juga bisa bersatu di negeri orang gitu. Jadi misalnya saya ingin mengajak generasi muda yang ada di Kota Batam ini untuk kita saling bahu-membahu untuk bisa melestarikan juga budaya Minang yang ada di Kota Batam ini gitu. Jadi dengan harapan nanti kepada semua masyarakat Batam bisa menghadiri acara Gema Minang Festival, karena acara ini juga akan diisi oleh band Drive sendiri dan juga ada artis Minang sendiri. Terima kasih. Semoga bisa mengobati kerinduan masyarakat yang merantau di Batam ya Uni ya. Baik, terima kasih untuk harapan dari Unilisa. Dan terakhir kita mendengarkan harapan dari Pak Leo sendiri. Pak Leo, silakan untuk masyarakat Batam seperti apa harapannya? Jadi begini, insya Allah berdoa kita pada Allah SWT, kita semua bersama-sama secara tim bisa melaksanakan acara ini lancar dan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Gema Minang menetapkan bahwa ini akan menjadi event tahunan. Jadi event sekarang ini adalah proses pembelajaran bagi kami, proses pembuktian bagi kami, bahwa untuk mencapai visi misi kita harus berani mencoba dengan mengandalkan potensi-potensi tim yang ada keseluruhannya. Insya Allah kita bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, niat ini baik, niat ini tulus untuk mengembangkan orang muda Minang Kota Batam. Asli mohon dukungan baik orang-orang tua, baik seluruh komponen yang ada di Batam, pemerintah dan lain-lain, dan juga acara ini tidak sendiri, acara ini bersama-sama. Gema Minang, IKSB Kota Batam dan Bundukanggung. Jadi untuk Marak Jamba itu nanti Bundukanggung semua. Untuk yang lain-lain, arahan, saran itu dari IKSB. Jadi kita berjalan bersama, beriringan Kota Batam. Mudah-mudahan Gema Minang ini bisa menjadi motor untuk orang muda Minang, dengan sendirinya nanti juga akan membesarkan Minang secara keseluruhan, baik IKSB maupun Bundukanggung. Itu. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua mengharapkan partisipasi seluruh masyarakat Kota Batam, apalagi yang orang Batam yang berasal di Sumatera Barat. Tumpah ruahkanlah, datanglah, hadirilah, sukseskanlah, ramaikanlah acara Minang Fest kita sendiri ini.
Karena seperti yang disampaikan dari kita untuk kita, oleh kita untuk keluarga besar kita dan keluarga besar masyarakat Batam pada umumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita tutup nih Pak, terakhir kalinya dari Gema Minang nih ada yel-yel nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ada ya. Seperti apa ya? Boleh dong? Boleh. Kita kenalkan kepada masyarakat Batam. Silakan 1, 2, 3. Gema Minang, maju, bergerak, kompak. Oke, maju bergerak kompak. Tepuk tangan dong semua di studio di sini, luar biasa sekali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Leo, Unilisa dan Pak Amri sudah hadir meluangkan waktunya di studio Batam TV. Kita doakan juga untuk event Minang Fest 2023 mendatang pada tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2023 bertepatan di Dataran Angko Putih Batam Center. Acaranya sesuai harapan kita, sukses dan bisa menambahkan atau meningkatkan dan mempererat silaturahmi kita pada masyarakat Minang, khususnya juga pada masyarakat Batam yang lainnya tentunya ya. Dan tentunya nanti semoga acaranya bisa senang semuanya, panitia senang, Gema Minang juga senang dan bisa menjadi event tahunan untuk tahun-tahun berikutnya. Baik, dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa Batam TV yang sudah menyimak kita 1 jam belakang ini di program yang khusus edisi hari ini, Selasa 21 Februari 2023. Kita bertemu lagi untuk program yang khusus di edisi selanjutnya. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.